presiden dan wakil presiden tidak sebatas gemoy-gemoy saja gitu, agar mereka tidak terkecoh dengan covernya saja, tapi punya pemikiran yang dalam supaya ini kan mereka 56% ini kan yang menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan gitu. Bagaimana supaya mereka bisa memiliki kedalaman yang penting sehingga tidak terbuai dengan image yang diberikan tim manajemen atau tim marketing partai itu sendiri, Pak. Kira-kira itu sih, Mbak. Terima kasih. Baik, boleh langsung saja Mbak Titi, silakan. Iya, menurut saya yang pertama harus kita tempatkan itu adalah memberikan kepercayaan. Nah, ketika kita memberikan kepercayaan, maka kita akan menempatkan mereka sebagai subjek, bukan objek. Idealitasnya kan begitu ya. Tetapi dalam praktiknya ada kecenderungan untuk menyederhanakan relasi dengan pemilih muda dengan menampilkan hal-hal yang sederhana dan menghindari dialektika yang menempatkan mereka sebagai subjek untuk berbicara soal politik gagasan. Jadi memang karakter orang muda itu kan dinamis, kreatif begitu ya, menyukai hal-hal yang sifatnya digital dan seterusnya. Tetapi cara pendekatan kita, karena kita bicara bahwa pemilu soal menghadirkan suara warga, suara pemilih, ini bukan pemilihan idola begitu, yang hanya bisa didekati dengan suara yang bagus, tarian yang bagus, atau personal appearance yang menarik. Tetapi kita memilih pemimpin yang mestinya pendekatannya adalah selain tadi ya, interaksi yang interaktif, yang menarik, tetapi juga ada penempatan mereka sebagai subjek untuk membicara, karena mereka subjek warga negara yang akan memilih pemimpin yang akan bekerja untuk mengelola negara. Maka ketika mereka sebagai subjek, interaksi yang interaktif penting untuk membuat politik itu cair, rileks gitu ya, tetapi tidak mengabaikan dialektika diskursus gagasan. Nah, yang terjadi hari ini saya melihat parsialitas pendekatan. Mohon maaf kalau bahasanya agak tidak langsung to the point ya. Melihat pendekatannya itu parsial, hanya rileksnya saja tanpa dialektika dan diskursus gagasan. Jadi tidak menampilkan relasi yang menempatkan mereka sebagai subjek itu tadi. Karena kalau mereka sebagai subjek, mestinya terjadi diskursus gagasan tadi. Nah, itu yang masih absen begitu. Oleh karena itu, dalam situasi kita hari ini, elit politik, pasangan calon, partai politik itu punya tanggung jawab melakukan kampanye yang kalau menurut regulasi kita kan sebagai bagian dari pendidikan politik yang bertanggung jawab. Nah, interaksi yang terlalu menurut saya sih menyederhanakan pendekatan dalam proses kampanye dengan hal-hal yang sifatnya hanya interaksi interaktif saja gitu. Nah, ini yang bagi saya kita bisa bahaya, Mas, karena orang muda lagi-lagi bukan untuk didengar suaranya, tetapi hanya untuk dipungut atau diambil suaranya dengan mengesankan hal-hal yang interaktif, yang rileks, tapi tidak ada dialektika, tidak ada diskursus begitu. Itu bahaya sebenarnya. Karena kan kita ingin membuat suaranya tuh jadi berharga karena teman-teman muda itu punya persoalan yang juga perlu dijawab oleh para pasangan calon. Jadi kalau ditanya soal jawaban tadi, menghadirkan kampanye yang interaktif, yang rileks, yang menarik itu penting. Tetapi tidak boleh mengaburkan dialektika gagasan gitu. Jadi bagaimana juga itu digabungkan dengan dialektika dan diskursus gagasan. Itu yang menurut saya itu belum sepenuhnya hadir. Anak muda kita masih dianggap sebagai sumber suara, sebagai ladang suara, yang pendekatannya malah parsial, hanya entertaining, menghibur, belum sampai pada
sesuatu yang membangun dialektika dan diskursus gagasan. Kalau politik itu hanya untuk kepentingan pragmatis elektoral memenangkan pemilu, maka cara-cara itu akan diambil begitu. Tetapi kan kita bicara soal selalu apa yang disebutkan dengan pemilu menjadi instrumen menjadi sarana kita memilih pemimpin yang mampu mewujudkan tujuan bernegara. Nah, pertaruhannya terlalu besar. Kalau hanya sekedar mengandalkan gimmick, mengandalkan interaksi interaktif yang menghibur, hanya hal seperti itu gitu. Jadi ini harus kita juga teman-teman media menurut saya menggugah kesadaran kelompok muda. Karena teman-teman media itu kan daya jangkauannya luas ya. Market capture-nya tuh masif begitu. Kalau gerakan masyarakat sipil kan banyak keterbatasan. Kami bisa melakukan literasi pemilih menggunakan media sosial, tapi daya jangkau kami terbatas. Tetapi media, penyelenggara pemilu, aktor-aktor negara mestinya membangun kesadaran ini pada orang muda untuk tidak mudah terkecoh dengan politik interaktif yang hanya mengandalkan tadi ya, pendekatan menghibur, tetapi tidak mengajak mereka membangun dialektika dan diskursus gagasan. Pemimpin juga harus dinilai dari gagasan dan juga ide program yang mereka bawa. Nah, kalau sekedar mengandalkan pendekatan interaktif menghibur, maka boleh pemilih muda itu curiga bahwa sesungguhnya memang berupaya untuk menghindari dialog dengan para pemilih muda. Jadi mudah-mudahan itu cukup menjawab ya Mas ya, karena kalau kita lihat pemilih muda kita sendiri, kan mereka bukan individu tunggal ya. Mereka dibentuk oleh lingkungan sosial, agama, budaya, kondisi ekonomi begitu. Kalau kita punya problem jual beli suara, bukan tidak mungkin itu juga memapar mereka. Tetapi kita punya modalitas bahwa pemilih muda kita relatif terpapar informasi dan teknologi begitu. Nah, bagaimana kemudian informasi yang sampai kepada mereka selalu meneguhkan mereka untuk menempatkan pemilu bukan sekedar ritual reguler 5 tahunan sekali hanya untuk asik-asikan asal seperti memilih idola konser atau pemilihan idol ya, idol vote gitu ya. Tetapi ini memilih orang yang pada dirinya dimandatkan kerja besar untuk mewujudkan tujuan bernegara gitu. Jadi narasi edukasi itu memang perlu disampaikan lebih luas menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, kementerian lembaga, kita semua sebagai masyarakat, dan perlu dititipkan kepada media begitu untuk menetralisir pendekatan yang menyederhanakan atau yang parsial tadi Mas, yang hanya menempatkan anak muda untuk asik-asikan aja gitu.